Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Quran adalah solusi yang insya Allah membimbing kita ke arah kebenaran. Karena di dalam Al-Quran semua ada jawabannya dalam segmen Al-Quran menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan perkara kecuali dibahasnya. Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya harta dinamakan harta karena ada kecenderungan orang kepadanya. Sampai kecenderungan ini membuat kita terkadang lalai dan melalaikan ini sehingga kita berlomba-lomba. Allah menjawab dalam Al-Quran dan Al-Quran pun menjelaskannya kepada kita. Al-Quran menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Perbuatan itu membuat kita terlalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jangan sampai hartamu, duniamu, asetmu melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kerap terjadi, bahkan sampai kalian masuk ke liang kubur. Al-Quran menjawab. Hatta zurtumul maqabir. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan keras. Dahulu orang-orang kufar sampai di mana di saat mereka berada pada pemakaman, mereka selalu mengatakan, ini kakek moyangku, ini mereka adalah leluhurku, mereka orang-orang kaya. Sampai perbuatan itu mereka lakukan di sebuah tempat yang justru harusnya kita banyak mengingat kematian. Sekali-kali kita tidak boleh melakukan itu. Dan jangan tertipu dengan apa yang seharusnya kita ingat dan waspada. Al-Quran menjawab. Kalla sawfa ta'lamun. Sungguh kalian pasti akan mengetahui itu dengan jelas. Bagaimana apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan di dunia ini. Dan Al-Quran menjawab. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pasti akan benar-benar mengetahui hal itu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sangkal dengan apa yang Allah kabarkan, pasti kalian benar-benar akan mengetahuinya. Dan teman-teman, semua sahabat, semua handai tolan pasti juga akan mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini. Karenanya Al-Quran menjawab. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan Allah mengatakan bukan hanya sekedar tahu, kalian mengetahuinya dengan benar-benar penuh keyakinan. Karena tingkatan pengetahuan ada didasari dengan syak keraguan, ada kemudian didasari dengan apa yang disebut dengan ilmu. Tapi ini adalah kalian benar-benar mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran menjawab. Latarawannal jahim. Allahu Akbar, hati-hati. Jika yang kemudian Allah tampakkan dari apa yang kita kerjakan, justru Allah perlihatkan jahim. Allah perlihatkan kepada kita sesuatu yang mungkin kita ingkari di dunia. Berupa apa? Berupa harta, nikmat, rizki yang tidak pernah kita syukuri saat kita hidup di dunia ini. Kemudian Allah perlihatkan dan Al-Quran menjawabnya. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Diulangi oleh Allah. Pasti kalian akan melihatnya ini dengan ilmu yang nyata dan yakin. Karenanya setiap nikmat, hatta syurbata ma'in fi yawmin har, bahkan seteguk air, kata Abdullah bin Abbas, di tengah panasnya terik hari itu yang melintas kerongkongan kita dan membasahinya, pasti kalian akan ditanya tentang hal itu. Dan Al-Quran pun menjawab. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada perimbangan terhadap nikmat yang Allah berikan. Ada perimbangan, disuruh menceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah, kabarkanlah, sampaikanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi juga ada perimbangan. Di ayat ini Allah katakan, pasti kalian akan ditanya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Saudaraku karena Allah, camkan baik-baik. Harta yang halal, Allah akan tanya dan Allah akan hisab tentang harta tersebut. Dan harta yang haram, Allah akan azab dan Allah akan berikan hukuman. Sehingga pantas kalau kemudian di mana
ada hadis yang mengatakan harta diauditnya 2 kali oleh Allah. Subhanallah. Rizki diauditnya 2 kali oleh Allah. Subhanallah. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Subhanallah, begitu indah Allah apa Akbar. yang diingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran tentang harta ini, Ustaz Air. Allahu Akbar. Subhanallah, bahkan sampai disebutkan hatta zurtumul maqabir, Allah. sampai ke kuburan. Subhanallah. Bahkan ada orang-orang yang memendam hartanya, ingin ikut ke dalam kuburannya hartanya. La ilaha Padahal dalam riwayat juga disebutkan ada beberapa yang mengantarkan kita. Harta pun ikut mengantarkan kita ke kuburan kita. Tapi ternyata harta tersebut tidak masuk ke liang kubur kita. Tidak masuk ke alam barzakh. Ada mungkin yang memaksakan, oh kalau gitu saat saya pengen hartaku masukin aja ke lubang kubur. sekalian. Mungkin masuk ke lubang kubur, tapi tidak masuk ke alam barzakh. Mungkin masuk ke dalam lubang tersebut yang kecil itu, namun ternyata tidak masuk ke alam baka, tidak masuk ke alam barzakh, tidak masuk ke alam kubur. Karena di sana kita sendirian, yang menemani kita hanya amal soleh kita. Betapa banyak orang-orang yang menumpuk hartanya di dunia, namun ternyata itu tidak bermanfaat lagi ketika mereka sudah masuk ke dalam kuburnya. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema kita hari ini, harta hanya titipan sementara. Tapi penasaran nih, Masya Allah luar biasa. Tadi orang yang nguburin barang hartanya di mana itu? Saya mau gini, ambil hartanya itu di kuburannya. Pertanyaan saya tadi nih, Iya. kalau nggak ada harta sama Betul. sekali, apalagi nggak ada yang ngasih utang. Keluarganya nggak mau kasih hutang atau nggak mau kasih pinjem uang. Nah itu bagaimana? Kan doa aja nggak cukup. Kita ini harus action dong, Ustaz. Apakah boleh mengutang 5 miliar dengan Ustaz Muhammad? Mau izin penjelasannya, silakan. Silakan. Izin Ustaz Air dan Ustaz Sam, ngutang-ngutang apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Buat alaihi. semua jamaah Islam itu Indah dimanapun berada, yang namanya hidup ini sudah digariskan, sudah diaturkan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah disiapkan. Karena Allah menyiapkan hidup, berarti Allah juga mempersiapkan bekal yang harus kita bawa dalam kehidupan ini. Sudah diatur. Makanya kalau saya berdoa, doanya seperti ini, Li. Apa tuh? Mau tahu nggak? Mau Buat dong. semuanya. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Oh curang. Apa? Bapak kalau tambahkan berarti kan Bapak nggak mau ngabisin hartanya biar cepat meninggal berarti kan? Iyalah, tambahkan rezekiku. Iya. Jadi bukan rezeki yang sudah disiapkan, tapi minta tambahan dari rezeki. Maka jikalau sudah terjadi yang dirasakan oleh yang ditanyakan Mas Padli, Iya, bukan iya. dirasakan ya. Bukan dirasakan. Yang Itu yang ditanyakan perumpamaan aja. Jikalau ada orang kekurangan, lalu dia cari minta tambahan, tidak ada yang kasih, minta pinjaman, tidak ada yang kasih, maka solusi yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada pemberi rezeki. Solusi yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada pemberi rezeki dan yakin semua sudah ada rezekinya. Betul. Sudah diatur oleh Allah. Ketahuilah yang namanya Siti Hajar berlari dari Safa dan Marwah, berlari dari Safa Marwah. Di mana tidak dapat? Apakah ada di Safa? Apakah ada di Marwah? Ternyata jauh di sana. Dekat Ka'bah. Jadi bisa jadi apa yang kita lakukan sekarang bukan kita yang tuai, tapi masa depannya atau di pelayan tempat. Kita berbuat baik di sini, mohon maaf, bisa jadi kita dapatnya rezekinya di sana. Oh benar. Mohon maaf ya, yang makan di sini keluarnya kemana? Bukan di sini kan? Iya, maksudnya Lain, nggak kalau usah di sini dibahas. muntah namanya. Ayo. Makanya ada hal mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kedua, buat jaringan, silaturahmi. Silaturahmi. Networking. Hah? Networking. 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 Jadi menjalin silaturahmi di sana. Jadi apa artinya? Bisa jadi dalam hal ini kita mendapatkan rezeki dari sana nanti, bukan di sini, nanti kelak. Makanya ya Rabbul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ditambahkan derajatnya jika kalau berilmu. Karenanya itu Nabi Sulaiman ditawarkan 3. Apa tawaran Allah kepada Nabi Sulaiman? Tawaran yang pertama, harta, jabatan, ilmu. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu jabatan datang. Dan dengan ilmu dan jabatan harta pun mengikut. Maka yang terbaik adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dan kebaikan itu tidak mesti menggunakan materi. Bisa jadi senyuman, bisa jadi kebaikan. Ada namanya orang bersedekah bukan harta, tapi bersedekah dengan pikiran. Masukan. Ada orang bersedekah dengan tidak memiliki harta, tapi bersedekah dengan tenaganya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada orang kaya, betul kata Ustaz Air,
bukan kekayaan materi, tapi kekayaan hati. Tanda, mohon maaf ya, kaya itu di sini. Di hati, bukan pada hartanya. Karena betapa banyak orang banyak hartanya, tapi pelit. Nauzubillah min zalik. Bahkan ada orang bisa dirasakan kebaikannya dari apa? Dari perbuatannya, bukan dari pada hartanya. Bener. Tapi zaman sekarang ini salah satu yang memancing keributan pastinya nih, nauzubillah min zalik. Itu bicara masalah tentang harta orang tua atau Gini. Sebenarnya gini. Kebanyakan orang, salah satu yang menyebabkan orang berselisih karena persoalan harta warisan. Itu dia makanya. Nah sekarang bagaimana nih ya, sebagai orang tua nih Ustadz Ayer mohon izin ya. Orang tua pas banget ya. Sebagai orang tua nih Ustadz Maulana ya kan, tinggal sendiri soalnya. Iya. Ini kalau masih hidup sama anak-anak ini terus ribut, apakah hartanya dibagiin aja pada saat orang tuanya ini masih hidup atau nunggu orang tuanya mati dulu baru dibagi warisan? Itu bagaimana yang Ada terbaik? solusinya itu? Solusinya seperti apa? Kita jawab sekarang. Dijawab boleh deh, silakan. Baik, Tafadhol. izin Ustaz Maulana, Bang Fadli, Ustaz Syam. Jadi kalau bagi-bagi warisan sebelum meninggal, bener nggak? Ada sering ditanyakan gitu oleh jamaah. Pertama saya luruskan, bagi-bagi warisan sebelum meninggal adalah kesalahan fatal dan kesalahan yang sangat besar sekali. Ya. Namanya aja warisan berarti harta, statusnya harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu namanya warisan. Lah kalau dibagi-bagi masih hidup, itu namanya hadiah, namanya hibah, kan gitu. Nah, yang kedua, kalau kita membaginya saat hidup, ya pastikan kalau anak Anda lebih dari satu, yang lain juga dapat. Ya, kenapa? Karena ada seorang sahabat namanya Bashir, ayah dari Nu'man. Dia punya ada 9 atau 8 anak, cuma yang dikasih oleh Bashir si Nu'man saja. Sahabat Nu'man. Kata Rasulullah, kau tidak bagi yang lainnya kah? Tidak. Apakah kau ingin jika bakti anakmu yang tidak diberikan tadi juga beda kepadamu? Kalau Nu'man kemudian dibagi terus dia berbakti, terus yang lain nggak dibagi, nggak berbakti, ayo gimana? Akhirnya dia pulang dia bagi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana solusinya? Biar anak itu tidak berantem terkait dengan harta. Satu, apa yang dikatakan guru kita barusan penting dan itu adalah harus di bold dan dikasih underline. Wih, berarti begitu pentingnya. Itu pentingnya. Kalau perlu ada stabilo, di stabilo ya. Bahasanya tinggi banget. Harus di stabilo. Di rumah Harus di stabilo. Apa itu? Kata Ustaz Maulana tadi, apa itu? Ilmu. Mengilmui sesuatu. Nanti guyup, rukun, damai, tentram. Kenapa? Karena biasanya yang ribet itu nggak tahu ilmunya. Dan perlu diingat bahwa yang namanya harta, ya, kalau dia tidak dikelola dengan baik, hati-hati. Ada harta orang lain yang kita ambil secara zalim. Walaupun itu saudara kandung kita. Betul. Itu pentingnya makanya ilmu waris. Dan perlu diingat ilmu waris itu ilmu pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Karenanya yang pertama, lakukan itu, bekali anak dengan harta dengan ilmu sebelum dibekali dengan harta. Yang kedua, kalaupun memang harus dibagi saat dia masih hidup, tadi dia harus dibagi sebagaimana yang satu dapat, yang lain pastikan dapat. Yang ketiga, tadi yang saya katakan pada segmen sebelumnya, yaitu ada ambang batas di mana dia tidak boleh langsung dibagi habis. Karena boleh jadi nanti orang tuanya yang kesulitan sendiri. Betul, butuh. Kenapa? Iya, dia butuh, kemudian minta sama anak yang nggak enak. Orang zaman sekarang meninggal aja butuh duit. Nah, itu buat dia. dikuburin, buat segala macam itu semua duit prosesi semua jenazahnya itu Iya. pembesarannya itu dia makanya. Nah, itulah makanya tadi saya katakan apa yang dikatakan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas jadi panduan buat kita. Selanjutnya apa lagi? Yang berkaitan dengan harta, jika dibagi masih dalam keadaan hidup, baru pindah status kepemilikannya jika dia sudah balik nama. Apa itu yang dimaksud dengan balik nama? Ada hitam di atas putih sebagai sebuah persyaratan perpindahan ini. Kenapa? Karena nanti tidak rancu di kemudian hari. Betul. Nah, dalam ilmu kenotariatan atau notaris itu harus dibalik nama. Karena apa? Nanti berarti sudah dimaksudkan dalam ilmu fikih hiyazah. Apa itu hiyazah? Sudah dia pegang, sudah dipindah tangankan kepemilikannya. At-tamlik wa tamalluk. Apa itu tamlik wa tamalluk? Yang punya harta tersebut menyerahkan hartanya, yang diberikan harta tersebut telah mendapatkan dan telah menerima hartanya. Ini meminimalisir, mencegah terjadinya apa-apa yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Yang paling penting poinnya adalah apa yang katakan guru kita Ustaz Maulana, ilmui dulu. Masya Allah. Allah. Jadi kalau nggak punya ilmu, mau seberapa banyak harta pun akan habis. Banyak ribut juga. Dikasih berantem. kontrakan 20 Habis. pintu, habis dijualin Kalau semuanya. harta dijagain itu harta. Iya. Tapi kalau ilmu enggak dijaga. Betul. Semakin dibagi ilmu semakin bertambah. Kalau Masya harta Allah. semakin dibagi semakin habis. Makin habis. Nah sekarang kita jawab lagi pertanyaan masuk gimana Ustaz? Ya, kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua Tanya Dong Ustaz. Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saat melakukan perkawinan, suami punya harta bawaan, ada rumah dan sepeda motor. Istri tidak ada harta bawaan. Dan selama perkawinan, harta bersama bertambah, tabungan dan juga renovasi rumah. Selama perkawinan tidak punya anak, perceraian terjadi karena istri meninggalkan tempat kediaman bersama atau cerai gugat. Apakah harus ada pembagian harta gono gini? Tidak ada perjanjian perkawinan nih sebelumnya gitu. Bagaimana caranya? Berapa besarnya di dalam hukum Islam? Nah, ini coba kita minta sambil jawab santai aja Ustadz Air dan juga Ustadz Syam. Ustadz Air dulu deh, silakan. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa semua harta itu harus definitif. Nah, kalau tadi dikatakan terus terjadi perceraian gitu Iya. ya Bang ya Ustaz Maulana, terus gimana Islam memandangnya? Itu tadi ada namanya harta gono gini. Lah, kalau keadaannya adalah dia cerai gugat, kan orang tuh menikah ada 3 hal yang membuat dia terlepas tali ikatnya. Yang pertama adalah talak, poinnya dari suami kepada istrinya. Yang kedua adalah khulu, istri mengajukan cerai, kemudian akhirnya suami mau menerima apa yang menjadi ewat, uang ganti yang dia terima dari istrinya. Yang ketiga adalah fase. Fase ini dibubarkan lewat peradilan. Nah, maka dari apa yang ditanyakan sepertinya dia poin kedua kayaknya. Iya. Istri menggugat Iya. suaminya. Hulu di suaminya, ya. Berarti dia mengeluarkan sesuatu tadi. Nah, bagaimana ya tarattab alaihi ahkam, bagaimana sesungguhnya hukum dalam masalah ini. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh para ulama, kalau memang ternyata dalam hal ini ada harta si istri, ada harta si suami, itu seperti yang dikatakan dalam kompilasi hukum Islam harus diurai dulu. Harus diurai dulu. Makanya ada disebut dengan harta gono gini. Berarti dipisahkan dulu siapa yang punya harta ini, Siapa punya harta pemilik yang ini. kemudian siapa harta bersama, Iya. baru dibagi. Baru Rumahnya dan sepeda motornya tadi sebelum menikah kan ada hitungannya. Hitungannya, Ada itu ya betul. kan. Nah, setelah renovasi seberapa banyak? Berapa Kan banyak? gitu. Dari suami berapa, dari istri Ya, berapa. yang dibagi setelah renovasi dan harta setelah Betul. menikah kan berarti Betul, ya. Ada betul. tambahan Ustadz Syam? Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Jadi tidak selamanya perceraian itu membuat miskin. Ya. Allah. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Tapi bukan berarti ayat ini menganjurkan bercerai, bukan. Tapi orang yang terpaksa bercerai, terpaksa karena udah terlanjur bercerai ini, ya terpaksa berpisah, jangan khawatirkan rezekimu. Yughnillahu kullam min sa'atihi. Bisa jadi Allah memperkayamu lewat jalan yang lain. Banyak nih sepasang suami istri hidup pas-pasan. Ternyata dia bercerai karena satu alasan syar'i, bercerai, mereka menikah masing-masing lebih jaya sama pasangan yang baru. Wah, Dua-duanya benar, malah. banyak itu, Ya, banyak itu. dua-duanya malah lebih Iya. jaya. Karena memang janji Allah seperti itu. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Bukan kami menganjurkan berpisah, tapi kalau udah terlanjur berpisah, maka jangan khawatirkan rezeki. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Sudah relakan. Kalau memang tidak ada haknya di situ, kenapa itu mau diperkarakan? Bukannya melakukan perceraian karena ingin terbebas daripada orang itu. Kenapa sudah terbebas dari orang itu masih memikirkan hartanya? Kenapa sudah terlepas dari manusia itu atau suami yang tadi itu, tapi masih menginginkan harta yang ada di rumah itu? Itu berarti belum melepaskan sepenuhnya, belum melepaskan 100%. Maka yakinlah akan rezeki Allah, itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik selanjutnya banyak-banyak untuk melakukan persiapan atau banyak ilmunya. Karena harus tahu yang tadi itu, ternyata dalam Islam tidak ada yang disebut harta yang tidak jelas kepemilikannya. Mesti jelas kepemilikannya. Harta sebelum menikah ini punya suami, ini punya istrinya. Setelah menikah mesti dibagi. Kalau memang ada uangnya istri masuk ke dalam rumah tersebut, dipastikan dulu, ini kamu hadiahin kepada saya semua enggak gitu. Dihadiahin aja gitu. Walaupun ada uang suami di situ, dihadiahkan kepada istri misalnya, atau istri yang beli mobil, tapi ini atas nama kamu aja deh, saya hadiahkan kepada kamu, hadiah ulang tahun misalnya. Iya. Jadi jelas siapa yang punya mobil, siapa yang punya rumah, meskipun nanti pada akhirnya langgeng terus sampai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tetap jelas siapa pemiliknya karena urusannya nanti sampai ke warisan. Masya Wallahu Allah. ta'ala Ya, alam. jadi orang kalau menikah itu memang nggak pernah mau berharap bercerai. Tapi kalau Iya. bisa saat terjadi, Terlanjur. dulu kan pernah ada rasa cinta, udahlah saling mengerti aja Betul. satu sama lain, ya kan? Iya. Dan nggak pengen ketemu lagi kan? Kalau ketemu lagi rujuk namanya dong, ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada bagus nih pertanyaan Ustadz Maulana nih. Apa ya, selama ini dia belajar ilmu mistis.
untuk mendapatkan harta. Tapi di satu sisi dia rajin sumbangan ke anak yatim dan ke masjid juga. Kalau kayak gitu ya gimana ya? Harta yang dimiliki berkah nggak Ustadz? Nah, coba. Gini, untuk membahas ini kita akan bahas setelah yang satu ini. Kirain Jamaah, Ustadz oh jamaah, mau jawab sekarang. alhamdulillah. Saya mau tahu Misterius. seluk beluknya dari mana dia dapat. Oh iya.